Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan lagu pembukaan. Nyanyian baru angkatlah menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Janganlah takut hatimu, sebab telah bangkit Tuhanmu. Ingatlah akan sabdanya ketika di Galilea, sesudah Tuhan wafat, tentulah bangkit mulia. Pergilah kamu segera, wartakan kabar yang benar, jadilah saksi baginya di hadap seluruh umatnya. Tunjukkan jalan yang benar menuju surga yang cerah. Nyanyian baru angkatlah menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari ini, di mana kita bersama-sama merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Perayaan hari raya kenaikan Tuhan pertama-tama mau mengungkapkan iman gereja akan Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Ungkapan naik ke surga menunjuk bahwa Yesus yang wafat dan bangkit kini dimuliakan ke tempat Allah sendiri. Maka ia duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepadanya diberikan kuasa Allah sendiri
atas surga dan bumi. Kenaikan Yesus ke surga bukanlah sebuah perpisahan dengan kita umatnya, sebab ia tetap hadir di tengah-tengah kita. Namun dalam bentuk yang berbeda, sebelum wafatnya Yesus Kristus kini hadir di tengah-tengah kita dalam macam ragam cara, bentuk, dan hanya dalam Ekaristilah kita sungguh merasakan kehadiran itu sungguh penuh. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sejauh mana kita sungguh semakin menghayati bahwa Immanuel Allah beserta kita sungguh selalu hadir dalam seluruh kehidupan, apapun bentuk kehidupan ini. Akhir dari bacaan Injil yang akan kita dengarkan nanti, aku akan menyertai kamu sampai ke ujung bumi. Dan dengan demikian seluruh situasi kita tetap diwarnai dengan kehadiran Allah dalam diri Yesus Kristus menurut Injil Matius. Dan dalam hal itulah kita akan senantiasa mensyukuri segala rahmat dan berkat Allah, tentu mensyukuri rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing dalam berbagai cara. Tentu juga bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, juga ulang tahun perkawinan, bersama dengan Robert Juari dan Surya Ning Silirah, bersama dengan buah kasih anak-anak Jason Juari, Lydia Juari, Irene Juari, mensyukuri rahmat kebersamaan hidup perkawinan yang dialaminya. Kita persembahkan dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini, serta mensyukuri rahmat kehidupan bersama dengan Pastor Tirta yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Dan juga syukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria bersama dengan Ibu Anna. Ibu Amah, moga-moga dengan sarana rahmat yang Tuhan selalu sediakan semakin bantu kita umatnya untuk bersatu sepenuhnya dengan Dia. Juga kita bawa dalam doa-doa kita, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya Ibu Marta, Yosepin, Basri, dan juga bersama dengan Prodekon kita Bapak Benilim, dan mungkin masih banyak orang lain yang berada dalam keadaan sakit. Kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini, juga terlebih mereka yang sudah berpulang, sanak keluarga kita. Bersama keluarga kita mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi Maria Ellen Wijaya yang meninggal 6 bulan yang lalu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita hening di depan Allah, menyadari diri kita, mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah manusia pertama yang naik ke surga dan ikut serta dalam kemuliaan serta kekuasaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan naik ke surga agar kami dapat ikut serta dalam kekuasaan yang mengalahkan maut dan dosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah jaminan bahwa kami gerejamu
akan mengikuti kemuliaan-Mu karena Engkau kepalanya sudah mendahului masuk ke surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, semoga kami bersorak-sorai karena sukacita yang suci dan dengan gembira mengucap syukur sebab di dalam diri Kristus yang naik ke surga kami ditinggikan, dan sebagai anggota tubuhnya kami pun berharap
akan turut serta dalam kemuliaan Kristus sebagai kepala gereja yang menikmati kemuliaan abadi. Kami mensyukuri semuanya itu, mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, mensyukuri rahmat kebersamaan, rahmat kesehatan, dan semua saja yang boleh kami alami. Terlebih bersama dengan Pasutri Robert Cuari dan Surya Ning Silira yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahun perkawinannya yang ke-25 pada hari ini. Semoga berkat kebersamaan yang boleh dibangun dalam hidup rumah tangga ini, berangkat dari pengalaman hidup suka dan duka, mereka semakin Kau teguhkan, semakin merasa damai dan bahagia bersama dengan anak-anak Jason Juari, Lydia Juari, Irene Juari, bahkan Detolan dan siapa saja yang dengan hati terbuka bekerjasama dengan Pasutri ini. Dan juga mensyukuri segala sarana rahmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Bersama dengan Ibu Amma mensyukuri terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Semoga umat-Mu yang selalu menyatukan diri dengan Dikau lewat doa dan harapan semakin Kau teguhkan dalam seluruh kehidupan. Juga mensyukuri rahmat ulang tahun bagi Pastor Tirta yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Semua berkat-Mu semakin melimpah baginya, sehingga dalam seluruh perjalanan hidup menanggapi panggilan-Mu, memperjuangkan hidup yang Kau percayakan, juga semakin merasa damai dan bahagia. Juga membawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya saudari kami Ibu Marta Yospin Basri yang sementara dirawat di rumah sakit Siloam, dan juga Bapak Benny Lim. Moga-moga dengan kuasa kasih-Mu melalui usaha keluarga, para dokter, para perawat, suster, dan siapa saja yang menanganinya, saudara-saudari kami ini boleh Kau pulihkan dari penyakitnya. Dan juga membawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Maria Ellen Wijaya yang meninggal 6 bulan yang lalu. Kiranya dengan belas kasih-Mu Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan,
pada masa inikah engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai sebuah awan memisahkan dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujikanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala.
Sambutlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa. Di atas tahtanya yang kudus Ia bersemayam. Allah telah naik diiringi surat-surai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pergilah dan ajarlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea,
ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah 40 hari kita merayakan Paskah, maka pada hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dan itu sangat jelas dalam Kisah Para Rasul dan juga dalam Injil Lukas. Hal itu disampaikan secara detail bagaimana orang-orang yang bersama dengan Yesus dulu melihat dia naik ke surga dan berharap bahwa lewat itu kita sungguh memahami dan mengerti bahwa dia pergi. Tetapi dalam kata pembukaan kita sudah mendengarkan tadi, kepergiannya bukanlah membuat kita menjadi sedih. Karena kalau kita pikirkan seperti itu, maka mungkin juga seperti yang dipikirkan oleh orang-orang yang belum memahami dan mengerti bagaimana perutusan Yesus sesungguhnya ke dalam dunia ini. Kalau kita mencoba mendengarkan apa yang dikisahkan oleh orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus awal mula, mereka mau supaya Yesus itu sungguh menjadi raja. Tetapi ternyata kesungguhan untuk mengangkat Yesus menjadi raja, apalagi pada saat kita masuk dalam kisah sengsara, Yesus dielu-elukan sebagai raja, Daud dan seterusnya, keturunan Daud, dan masih banyak ungkapan lain. Ternyata mereka hanya berpikir bahwa Yesus itu adalah raja duniawi yang akan membebaskan mereka dari perbudakan. Tetapi pada hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mendengarkan bahwa dia adalah raja bukan hanya untuk dunia ini, tetapi alam semesta yang meliputi dunia dan surga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, apa yang ingin disampaikan sehubungan dengan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita bersyukur bahwa hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu juga dirayakan oleh semua orang. Walaupun de facto bagi mereka yang tidak langsung menyambungkan diri dengannya, mungkin tidak langsung merayakan itu dalam peribadatan. Tetapi bahwa pada hari ini tanggal merah itu mengingatkan kepada kita bahwa perayaan kita ini sungguh menjadi suatu perayaan yang mendunia. Hal yang kedua, sehubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka tentu maknanya bagi kita, apa yang penting kita lihat. Amanat penting untuk memandang kenaikan Yesus ke surga dalam arti yang lengkap adalah kita lihat dari dua sudut. Yang pertama, kenaikan Yesus ke surga adalah penyelesaian karya Yesus di dunia, yang oleh wafat dan kebangkitannya ia kembali kepada Bapa. Dalam hakikat keallahannya itu, dan dalam hakikatnya
sebagai Allah yang sedemikian, ia menjalankan peran sebagai penguasa agung, di mana segala sesuatu ada di bawah kaki Kristus. Dan Kristus adalah kepala segala sesuatu, termasuk kepala jemaat yang adalah tubuhnya. Dan itu dalam Efesus 1 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Dan dengan demikian Yesus sebagai kepala kita dan kita adalah anggota tubuhnya. Maka konsekuensi dari itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau kepala kita ini masuk dalam kemuliaan Bapaknya, maka kita pun akan ikut serta masuk dalam kemuliaan Bapa kelak. Kapan itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Kalau saatnya sudah tiba bagi kita, seperti Dia mengalami kematian, demikian juga kita akan masuk dalam kemuliaan Bapa setelah kita mengalami kematian. Ada titik celah yang ada di sana Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang seringkali saya bawa dalam permenungan sehubungan dengan kalau kita berhadapan dengan orang yang sudah meninggal. Kenapa hal ini menjadi penekanan bagi saya? Karena ada paham sebagai pengikut Kristus dan menyebut diri sebagai orang Kristen, tetapi pada saat saudaranya, orang yang dicintai dan mencintainya itu meninggal, maka bagi mereka tidak perlu lagi mendoakannya. Kenapa Bapak Ibu Saudara terkasih? Karena bagi mereka itulah keputusan Tuhan. Maka menghargai keputusan Tuhan itu, kita tidak perlu mendoakan dan tidak ada gunanya mendoakan dia. Sebagai bahan permenungan dan refleksi Bapak Ibu Saudara terkasih, apakah cocok dengan penghayatan hidup iman kita sebagai pengikut Kristus yang sungguh? Maka saya mengajak kita untuk boleh merenungkan hal itu. Kalau Yesus saja pada saat mengenakan kemanusiaan kita, memang Dia menderita seperti kita, bahkan mati dan wafat di kayu salib seperti kita. Dan itulah puncak kemanusiaannya. Tetapi pada hari ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Maka pada saat itulah Dia memulai hidup baru dan berubah. Yesus menjadi Kyrios. Kapan itu bisa diberikan kepadanya Bapak Ibu Saudara terkasih? Membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau kita melihat proses itu dalam kitab suci, bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan, surga abadi bagi kita. Kalau kita mau tarik itu, selama 40 tahun dalam perserahan di padang gurun. Dan dengan demikian digambarkan dalam kitab suci, untuk masuk dalam Kanaan abadi bagi pribadi Yesus awal mula dibutuhkan waktu untuk 40 hari bersama dengan muridnya, lalu Dia naik ke surga membuka pintu surga bagi kita semua. Tetapi kalau ada yang mengatakan bahwa pada saat kita mengembuskan nafas terakhir sebagai pengikut Yesus, kita masuk dalam kemuliaan Bapa, menurut saya harus direnungkan. Memang betul kita akan masuk dalam kemuliaan Bapa, tetapi apakah pada saat kita mengembuskan nafas terakhir? Dan justru dengan itulah Bapak Ibu Saudara terkasih, ada titik celah bagi kita yang masih hidup untuk mendoakan mereka. Lalu dalam diskusi hal seperti ini, mungkin saya sudah pernah menyampaikan. Pernah ada seorang tokoh dari gereja atau raja diskusi. Kita tahu mereka sangat kuat dalam soal itu. Lalu bertanya dan mengatakan dan menentang apa yang saya sampaikan. Bahwa bagaimana dengan kehidupan yang digambarkan oleh Lazarus dan orang kaya. Saya hanya mengatakan karena saya tidak mau terlalu jauh berdiskusi soal itu. Yang harus kita tahu adalah keputusan Tuhan kita tidak pernah ganggu gugat. Dan keputusan Tuhan adalah keputusan Dia.
Kedua, soal selamat dan tidak selamat adalah keputusan Tuhan. Maka gambaran dalam Lazarus dan orang kaya, Tuhan telah memutuskan Lazarus masuk dalam kemuliaannya, dan itu jelas. Sementara orang kaya yang tidak pernah memperhatikan sesamanya, makanan sisanya saja tidak dikasih kepada Lazarus, dibayangkan seperti itu. Maka dia memutuskan dirinya untuk tidak menghidupi kasih Allah. Maka keputusan bagi dia adalah hidup sengsara dalam neraka. Dan persis bedanya dengan gereja Katolik adalah bahwa di dalam situasi seperti itu ada yang namanya tempat untuk pemurnian, untuk sampai kepada kemuliaan Bapa, itulah api penyucian. Dan di sanalah kita berbeda. Sehingga bagi mereka sekali lagi, mendoakan orang mati itu adalah hal yang keliru. Tetapi menurut saya, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya hanya memberikan permenung kepada kita supaya kita merenungkan hal ini. Kenapa? Karena nenek moyang kita pun sebelum mengikuti Kristus, Yesus sebagai Kristus, sudah memahami dan mengerti bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara saja dan ada kehidupan bahagia di surga. Untuk mencapai itu dibutuhkan proses untuk sampai ke sana, termasuk pada saat kita meninggalkan dunia ini. Maka dalam tradisi-tradisi dan kebiasaan nenek moyang, hal itu masih dicakupkan. Bagi kita, saya kira setiap suku memahami dan mengerti itu. Dan bagi kita kelompok orang Tionghoa, ada namanya Balik Tok untuk itu. Saya menekankan hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih untuk sedikit memberikan pemahaman kepada kita. Jangan sampai kita hanya ikut-ikut saja, tetapi harus memaknai hidup iman kita. Dan menurut saya Bapak Ibu Saudara terkasih, di mana diletakkan hal itu dalam satu peristiwa agung yang dibuat oleh Yesus sendiri, itulah Ekaristi Kudus. Dan pendasaran itu Bapak Ibu Saudara terkasih sangatlah jelas. Maka hal yang kedua yang ingin disampaikan kepada kita adalah kenaikan Yesus ke surga adalah momen ilahi yang menetapkan pemberian mandat misi oleh Yesus kepada para murid. Dalam Kisah Para Rasul sebagaimana yang terdapat pada bacaan pertama, mengisahkan bahwa pada saat kenaikan Yesus ke surga, Yesus melimpahkan atau menyerahkan tugas kepada para rasul untuk menjalankan misi sampai ke ujung bumi. Dan untuk menjalankan misi itu, para murid akan dilengkapi, dituntun, digelorakan oleh Roh Kudus yang akan turun ke atas mereka. Kepada para murid, Yesus bersabda, "Tetapi kamu akan menerima kuasa atau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dari Kisah Para Rasul bab pertama ayat 8. Dengan demikian Kisah Para Rasul mengisahkan dua hal. Pertama, janji tentang turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Dan yang kedua, pemberian mandat kepada para rasul untuk menjalankan misi dari Yerusalem meluas ke Yudea dan menyentuh teritorial dunia kafir Samaria, bahkan menjangkau segala bangsa sampai ke pusat pemerintahan kekaisaran Romawi pada saat itu, yang pada waktu itu disebut sebagai ujung bumi. Dan dari sanalah Bapak Ibu Saudara terkasih, justru karya pewartaan keselamatan Allah dalam diri Yesus Kristus dalam kesatuan gereja sungguh terpatri, di mana berkedudukan pimpinan gereja tertinggi sedunia yang langsung dipilih oleh Yesus. Itulah Petrus. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sangatlah kaya pemahaman kita dalam kesatuan gereja. Dan sebenarnya kalau pada hari ini merupakan puncak dari seluruh perutusan Yesus bagi kita,
bahwa kealahannya bagi dunia ini sungguh nyata, dialami dan dirasakan oleh orang-orang yang hadir pada saat itu. Dia melihat naik ke surga. Dan saya berharap bahwa pemahaman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita tidak terlalu mudah untuk mengatakan, karena saya tidak sependapat dengan pastor, pengurus gereja dan seterusnya, saya mau tinggalkan gereja Katolik. Menurut Rasul Santo Paulus, kalau kita sudah menerima warta yang disampaikan dalam keimanan gereja Katolik dan pendasarannya sungguh sangat dalam, dan kita mencoba menghayati hal itu, maka kemanapun kita pergi Bapak Ibu Saudara terkasih, keimanan Katolik itu akan tetap terngiang dalam hati dan pikiran kita. Karena saya selalu mengatakan, menurut saya tidak ada keyakinan yang sungguh menghadirkan kemuliaan Allah selain keyakinan yang menghadirkan Ekaristi Kudus yang dibuat oleh Yesus dan ditinggalkan untuk kita, anggota tubuhnya. Dan kalau itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara terkasih, menurut saya ini adalah kekuatan iman yang luar biasa. Dan keyakinan itu akan membuat kita sungguh dengan segala ketegaran hati dan segala suka dan duka kehidupan berada di tengah-tengah dunia yang paling sulit pun, kita dimampukan untuk tetap berdiri tegar. Karena setiap kita manusia pasti mengalami suka duka kehidupan ini. Tidak ada kehidupan yang hanya instan saja, tetapi kehidupan membutuhkan perjuangan terus menerus, usaha terus menerus. Dan dari usaha itulah kita berharap seperti kepala kita akan memperoleh kemuliaan Bapa di surga. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dengan kenaikannya Yesus ingin agar kita memahami bahwa Dia masih tinggal bersama dengan kita. Tetapi sekarang dengan cara yang sangat berbeda. Ia hadir bukan dalam bentuk jasmani, tetapi dalam bentuk roh yang dijanjikan yang akan diutusnya. Oleh karena itu kenaikannya ke surga adalah awal dan dari seluruh realisasi janjinya untuk mengirimkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan menjadikan kita satu dengan Dia dalam seluruh kehidupan, terlebih pada saat kita mendengarkan sabdanya, merayakan Ekaristi Kudus, dan apalagi kalau kita merelahkan seluruh diri kita untuk boleh menjadi sarana perpanjangannya, menyebarluaskan karya kerajaannya di tengah dunia yang seringkali bergejolak dengan pandangan duniawi saja. Tetapi di balik semuanya itu, kita diantar untuk mau bersatu sepenuhnya dengan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai menghayati hal ini, kita semua tanpa kecuali diutus di tengah dunia ini untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi setiap orang yang kita jumpai. Lewat tugas dan pekerjaan kita, dalam ketekunan, dalam kesabaran, dan dalam segala usaha untuk senantiasa melihat semua karya yang kita buat sebagai tanda kemuliaan Tuhan, baik bagi diri kita, bagi keluarga, terlebih di tengah masyarakat. Dan dengan demikian berharap bahwa semakin banyak orang sungguh memahami dan mengerti tentang karya keselamatan Tuhan dalam diri Yesus Kristus melalui gerejanya. Semoga demikian. Bapak Ibu Saudara terkasih, telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Yesus Tuhan kita sudah bangkit dan hidup selama-lamanya untuk berdoa kepada Bapa bersama kita dan untuk kita.
Maka marilah berdoa dengan perantaraannya untuk segala kebutuhan gereja dan dunia. Marilah mengatakan kepada Allah Bapa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya. Bagi para pemimpin serta warga gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin dan warga gereja menerima dan melaksanakan perutusan mereka mewartakan kabar baik kepada semua bangsa dan budaya. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi umat yang memandang ke surga dan berharap atas pertolongan Allah, ya Bapa, semoga doa umat yang berharap kepadamu didengarkan, dan semoga mereka melibatkan diri pula untuk menunjukkan belas kasihan dan kebaikan terhadap sesama. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang terlibat dalam aksi sosial, baik melalui LSM maupun melalui seksi sosial paroki. Ya Bapa, semoga para aktivitas sosial bekerja dengan tidak kenal lelah untuk memperjuangkan keadilan sejati bagi semua orang, bahkan yang terkecil sekalipun, dalam semangat kerukunan dan cinta kasih. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang menghadapi saat akhir hidupnya, ya Bapa, semoga mereka yang akan Kau panggil, Kau perkenankan bergabung dengan Yesus Tuhan kami, yang pada hari ini diangkat ke surga, ke rumah-Mu. Ya Bapa, dan semoga mereka mendapat bagian dalam kemuliaannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi jemaat-jemaat Kristiani, ya Bapa, semoga Kristus hidup di tengah-tengah kami dan memberikan roh-Nya kepada kami untuk saling mendukung dan meneguhkan dalam harapan serta semangat pelayanan. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami mensyukuri segala rahmat berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh datang mempersembahkan diri kami, niat dan doa-doa kami pada hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya mensyukuri semuanya itu, tentu syukur atas rahmat ulang tahun yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, terlebih Pastor Tirta yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Juga rahmat persatuan dalam membangun hidup berkeluarga, terlebih bagi pasangan suami istri Robert Cuari dan Surya Ning Silira yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-25 pada kesempatan ini dalam membangun keluarga. Sama dengan ketiga buah kasih Jenson, Lydia, Irene, untuk mengungkapkan rasa syukur ini sekaligus mohon semoga keluarga ini sungguh semakin menikmati kedamaian dan kebahagiaan. Kau jaga dan Kau pelihara dalam seluruh kehidupan sehingga tetap sehat walafiat. Seluruh harapan dan cita-cita akan semakin boleh dinikmati di masa-masa akan datang lewat seluruh tugas pekerjaan Kau percayakan kepada mereka. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami juga senantiasa mensyukuri segala sarana rahmat yang Kau percayakan kepada kami untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau, terlebih bersama dengan Ibu Ama yang Kau perkenankan bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Semoga anak-anak-Mu yang senantiasa mempersatukan diri dengan Dikau lewat sarana devosi persatuan dengan Dikau semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan, semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu dalam seluruh usaha, rencana, pekerjaan dan perjuangan yang mereka dambakan. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Juga kami membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, terlebih Ibu Marta Josephine Basri juga bersama dengan Bapak Benilim. Engkau yang mengetahui perjuangan keluarga untuk memberikan yang terbaik, memperoleh kekuatan penyembuhan tentunya yang kami percaya berasal daripada-Mu melalui para dokter, para perawat, para suster dan siapa saja yang menangani orang sakit.
Semoga semuanya itu sungguh menjadi tanda kekuatan penyembuhan bagi saudara-saudari kami ini, sehingga Kau pulihkan dari penyakitnya. Lebih daripada itu Tuhan, Engkau yang punya kuasa bagi setiap kami, sehingga Kau menyatakan yang terbaik bagi mereka. Marilah kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada perayaan puncak kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita rayakan dalam kenaikannya pada hari ini. Kita hening sejenak. Allah sumber harapan dan kehidupan, Putra-Mu tidak Kau tinggalkan dalam kematian. Kepadanya telah Kau beri kehidupan dan kemuliaan. Kepadamu kami percaya, karena Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu tercengang? Menengah ke angkasa, bertanya-tanya tak ada. Tuhan Yesus Kristus sungguh bangkit, kini naik ke surganya, menjadi tata yang mulia di sisi kanan Bapanya. Tetapi jangan kamu ragu, percayalah kepadaku. Tuhan akan datang lagi dengan mahkota terperi. Para malaikat bersukacita, orang kudus bersoraklah. Haleluya, 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 haleluya.
Bapanya. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan dan kami mohonkan berkat-Mu ini memperbaharui hubungan kami dengan Dikau dan sesama, sehingga penyerahan diri kami pun semakin berkenan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah ayat dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab pada hari ini Tuhan Yesus Raja mulia yang mengalahkan dosa dan maut telah naik ke surga menjadi pengantara Allah dan manusia, hakim atas seluruh dunia dan Tuhan segala kuasa. Ia tidak meninggalkan kami yang lemah ini, tetapi mengajak kami percaya bahwa bersama Dia, kepala dan tumpuan hidup kaum beriman, kami pun turut serta menuju surga. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap isi surga dan semua malaikat bermada melakukan pujian dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus,
Maka Engkau Bapa penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini. Persembahan ini korban kudus yang tak bernoda, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, perlindungan, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Likuada dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang kami bawa juga dalam doa-doa kami, selain kami yang persembahkan diri kami kepadamu, dan akan semua orang yang telah berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang persembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Tuhan kami, Putra Tunggal-Mu, menyatukan kodrat kami yang rapuh dengan dirinya dan mengangkatnya ke dalam kemuliaan di sisi kanan-Mu. Lewat kenaikannya ke surga, kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia, tetap perawan Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martir-Mu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan, pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan sebagai korban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah ke langit kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu Dia memberkati, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia, sekali lagi mengucap syukur kepadamu. Dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku, ya Tuhanku dan Allahku.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan kami, hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan korban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci korban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agungmu. Kami mohon kepadamu, ya Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga hamba-hamba-Mu yang kami bawa dalam doa-doa kami, yang telah mendahului kami dengan materi iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, dan Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, dan Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, dan menghidupkan, memberkati dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di
Tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Yesus terangkat ke surga, naik ke tata Bapanya. Para malaikat menyembah sambil berlagu dan merdu, Hosana, Hosana, agunglah namanya, sembahlah Sang Raja penakluk dan jaya. Marilah bersujud dan tunduk padanya. Pujilah Sang Kristus, pujilah namanya. Yesus mengucap janjinya, kamu takkan kutinggalkan. Jangan sedih hai umatku, akan datang Roh penghibur. Hosana, Hosana, agunglah namanya, sembahlah Sang Raja penakluk dan jaya. Marilah bersujud dan tunduk padanya. Pujilah Sang Kristus, pujilah namanya. Ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan kenaikan Putra-Mu ke surga untuk membuka jalan keselamatan bagi kami. Semoga kami setia dalam perserahan hidup kami di dunia ini dan selalu mengikuti jejaknya, sehingga suatu saat nanti kami Kau perkenankan memandang wajah-Mu dalam keabadian. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, terima kasih kebersamaan kita pada kesempatan ini tentunya. Terima kasih atas seluruh petugas pelayan yang boleh mengambil bagian pada kesempatan ini, dan juga kepada siapa saja para pendekor yang mulai mempersiapkan kemarin sepanjang hari untuk bisa membuat gereja kita semakin indah dan cantik pada kesempatan ini. Dan lewat perayaan pada kesempatan ini, mulai besok, bagi mereka yang mau untuk merayakan novena Roh Kudus, kita memulai besok dan biasa disatukan dengan perayaan Ekaristi. Karena besok itu hari Jumat, maka seperti biasa perayaan di sore hari, jam 6 sore. Kita akan lihat besok, karena bagi mereka tentunya yang sudah memulai novena itu, dan itu diminta supaya berusaha untuk mengikuti selama 9 hari ke depan. Kemudian tentu terima kasih kepada semua saja
ada yang masih bertanya, kenapa masih ada kolekte pembangunan? Setiap bulan saya mengingatkan bahwa memang secara fisik gereja kita sudah selesai, tetapi secara moral dan seluruh kebersamaan kita, gereja ini selesai secara fisik dan kita masih berutang. Dan itu yang harus diupayakan, mudah-mudahan dalam 2-3 tahun itu bisa dikembalikan kepada mereka yang bermurah hati, yang hanya meminjamkan saja, dan mereka tentunya menaruh pengharapan supaya itu bisa, yang namanya pinjaman ya harus dikembalikan. Sehingga tetap kolekte kedua itu dijalankan setiap perayaan besar yang kita buat di dalam gereja ini. Sekali lagi kepada saudara-saudariku yang mungkin tidak setiap saat mengikuti perayaan Ekaristi di sini, kolekte kedua kami itu biasanya dibuat pada saat pengumuman atau sesudah komuni. Dilihat sikonnya seperti tadi, sesudah komuni lalu jalan kolekte kedua ya. Sudah ya, jadi saya langsung sambung saja dengan beberapa penyampaian. Sekali lagi terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Moga-moga kebersamaan kita pada kesempatan ini sungguh semakin diteguhkan oleh Tuhan, dan mohon maaf jika perayaan sedikit lebih panjang pas 1,5 jam, karena ini adalah puncak perayaan di mana memulai kealahan Allah dalam diri Yesus yang sungguh-sungguh bahwa dia dimuliakan masuk dalam kemuliaan Bapaknya. Dan lewat itulah kita berharap bahwa kita boleh mengikutinya. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Dies quam